Pada bulan ini, hampir semua negara ASEAN akan bermain di FIFA Matchday. Dari negara-negara tersebut, hanya Indonesia yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara yang lain akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Di antara pertandingan yang akan dimainkan, semua pasti tertuju pada pertemuan antara Indonesia melawan Cina. Namun selain itu ada pertandingan lain yang tak kalah menarik, yakni saat dua rival Indonesia, yakni Malaysia dan Vietnam, akan saling bertemu. Sebelum dua tim itu bertemu, mereka pastinya telah melakukan berbagai persiapan. Misalnya yang ditunjukkan oleh Malaysia dengan menggelar uji coba dan menambah pemain naturalisasi baru. Tapi cara yang mereka lakukan kini malah menuai kontroversi, karena pemain yang dinaturalisasi Malaysia masih belum jelas apakah mereka memiliki keturunan atau tidak. Dan untuk itu, inilah drama yang terjadi antara Malaysia dan Vietnam yang sampai melibatkan Indonesia. Ya, beberapa waktu yang lalu, Ketua PSSI yakni Erick Thohir secara terang-terangan ingin menantang Malaysia di sebuah pertandingan persahabatan. Alasan Erick Thohir melakukan itu adalah karena dirinya menilai kedua tim sudah lama tidak bertemu. Untuk jadwalnya pun harusnya bisa, yakni pada bulan September mendatang. Kebetulan jadwal Indonesia dan Malaysia masih kosong di bulan tersebut, sehingga harusnya bisa dimanfaatkan untuk melakoni pertandingan persahabatan. Situasi yang membuat fans Indonesia mengaku tidak sabar karena mereka penasaran bagaimana jadinya skuad terbaik timnas melawan skuad terbaik Malaysia di sebuah pertandingan. Sayangnya, ajakan dari Erick Thohir tersebut ditolak oleh pihak Malaysia. Entah apa alasannya, tapi mereka sama sekali tidak memberikan respon apa-apa. Justru FAM malah mencari tim lain untuk diajak beruji coba. Tim yang dimaksud adalah Cape Verde, salah satu tim yang berasal dari Afrika. Bedanya, pertandingan melawan Cape Verde akan dimainkan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 29 Mei dan 3 Juni. Malaysia memilih Cape Verde karena mereka percaya jika tim tersebut memiliki level yang oke untuk membantu Malaysia menjadi tim yang lebih berkembang lagi. Pada pertandingan pertama melawan Cape Verde, Malaysia berhasil menahan imbang mereka dengan skor 1-1. Sebuah hasil yang pasti membuat Malaysia senang. Karena kapan lagi bisa meraih hasil bagus melawan tim peringkat 72 FIFA. Hasil itulah yang membuat Malaysia semakin percaya diri dan siap memberikan aksi terbaik di pertemuan kedua nanti. Malaysia dibantai Cape Verde dengan skor 3-0. Usai berhasil menahan imbang di pertemuan pertama, Malaysia justru dibantai dengan skor 3-0 di pertemuan kedua. Hal yang tidak terlalu mengejutkan, karena secara kualitas dan ranking, Cape Verde memang lebih baik dibandingkan dengan Malaysia. Dengan hasil tersebut, bisa saja memberikan efek buruk kepada para pemain, karena sebentar lagi mereka akan melawan Vietnam di lanjutan babak kualifikasi Piala Asia. Jika tidak segera bangkit, bisa saja Malaysia kembali menelan kekalahan waktu melawan Vietnam nanti. Kekalahan Malaysia atas Cape Verde kini juga ditertawakan oleh fans Indonesia. Alasannya adalah karena sebelumnya Malaysia menolak ajakan timnas demi bisa bermain melawan Cape Verde. Tapi percuma saja jika ujung-ujungnya dibantai juga. Jika melawan timnas, mungkin hasilnya akan berbeda, karena jika melihat ranking kedua tim tidak terlalu jauh.
Kontroversi di balik persiapan Malaysia. Tak hanya mengadakan pertandingan persahabatan, Malaysia juga melakukan persiapan lain demi memperkuat tim mereka. Salah satunya adalah dengan menambah pemain naturalisasi. Tak main-main, ada 4 pemain baru yang siap membela timnas Malaysia. Mereka adalah Rodrigo Helgado, Imanol Mashuka, John Irazabel, dan Facundo Garces. Keempat pemain tersebut tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya adalah Facundo Garces, bek yang saat ini bermain di Alaves, salah satu tim di La Liga. Tentu sebuah CV yang cukup oke, apalagi harga pasaran dari Garces juga lumayan tinggi, sehingga membuat dirinya menjadi pemain termahal di skuad Malaysia saat ini. Tapi di balik itu semua, kontroversi akhirnya muncul. Kontroversi ini terjadi soal bagaimana cara Malaysia mendapatkan pemain-pemain tadi. Karena jujur saja, nama-nama mereka tiba-tiba muncul tanpa adanya rumor sama sekali. Belum lagi ditambah dengan asal negara pemain yang mayoritas berasal dari Amerika Selatan. Hal inilah yang membuat para pengamat sepak bola bingung. Apakah ada hubungan masa lalu antara Malaysia dengan negara-negara di Amerika Selatan? Bahkan masalah ini sampai didengar oleh media Vietnam. Intinya, mereka mempertanyakan status pemain baru Malaysia tadi. Dengan situasi seperti ini, Vietnam harusnya bisa protes ke FIFA dan melaporkan Malaysia. Laporan ini berdasarkan status pemain Malaysia yang belum jelas asal-usulnya. Tapi tiba-tiba sudah bisa bermain untuk Harimau Malaya. Tak mau mendapatkan banyak protes, pihak Malaysia akhirnya mengklarifikasi asal-usul pemain mereka. Untuk Facundo Garces, kabarnya neneknya berasal dari Malaysia, sehingga hal itu bisa membuatnya memperkuat timnas Malaysia. FAM selalu kesulitan menjual tiket. Demi melihat sepak bolanya maju, apa yang dilakukan oleh Malaysia kadangkali terlalu memaksa. Selain soal urusan pemain naturalisasi, mereka juga gengsi sama Indonesia dan lebih memilih Cape Verde sebagai lawan main. Kini ada satu masalah lain yang lagi-lagi harus dihadapi oleh Malaysia, khususnya FAM. Masalah yang dimaksud adalah soal penjualan tiket untuk pertandingan melawan Vietnam pada tanggal 10 Juni mendatang. Sampai saat ini, tiket yang dijual belum habis. Dan berdasarkan rilisan terbaru, tiketnya cuma terjual sekitar 11.000. Padahal kapasitas Stadion Bukit Jalil adalah 85.000. Jika dibandingkan dengan jumlah penjualannya tentu sangat jomplang. Dengan masalah yang dihadapi oleh FAM, harusnya mereka meminta tutor kepada PSSI. Karena selama ini, PSSI selalu mudah dalam urusan menjual tiket. Bahkan pertandingan melawan Cina, tiketnya langsung ludes terjual, hanya dalam hitungan jam. Dan kemungkinan besar, GBK akan kembali menjadi lautan merah pada tanggal 5 Juni mendatang. Berbeda dengan Stadion Bukit Jalil yang tampaknya bakal menampilkan tribun kosong lagi. Kini menarik dinantikan bagaimana nasib timnas Malaysia selanjutnya. Yang pasti, jika melihat skuad yang mereka miliki, harusnya Malaysia bisa memberikan perlawanan terbaik saat melawan Vietnam nanti. Laga melawan Vietnam memang harus dimenangkan oleh Malaysia, karena jika tidak, bakal membuat peluang mereka untuk lolos ke Piala Asia bakal semakin sulit. Hal ini juga berlaku untuk timnas Indonesia. Di laga melawan Cina nanti, mereka harus menang jika ingin memperbesar lolos ke babak selanjutnya. Jadi itulah cerita di balik kontroversi yang dilakukan oleh timnas Malaysia dalam persiapan mereka melawan Vietnam.